Salam sejahtera buat anak didik, pelajar SMA kelas 11 dimanapun Anda berada pada saat ini. Kembali kita bertemu dalam mata pelajaran sosiologi. Kali ini materi pelajaran kita membahas tentang integrasi sosial bagian yang pertama. Integrasi sosial bagian yang pertama. Ini masih merupakan materi sosiologi SMA kelas 11 semester genap kurikulum 2013. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Integrasi dan reintegrasi sosial. Dan khususnya kita melihat tentang pengertian dan syarat berlangsungnya integrasi sosial. Pengertian dan syarat berlangsungnya integrasi sosial. Ini materi pertama dalam temuan pertama pembahasan tentang integrasi sosial ini. Kita lihat pengertian daripada integrasi sosial. Menurut Maurice de Berger, integrasi adalah suatu usaha untuk membangun interdependensi atau keterkaitan yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi kita lihat di sini bahwa menurut de Berger, integrasi itu membangun interdependensi, keterkaitan, menjalin yang erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat. Banyak sekali bagian-bagian dari unsur-unsur masyarakat. Ada bagian etnis, agama, pekerjaan, ras, stratifikasi, dan lain sebagainya. Jadi itu satu sama lainnya ciptakan dalam suatu keadaan harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama. Jadi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain saling kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Itu pengertian integrasi yang pertama menurut Maurice de Berger. Kita lihat pendapat daripada Suryono Sukanto. Suryono Sukanto mengatakan integrasi merujuk pada beberapa pengertian, yakni pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu, serta taraf interdependensi atau keterkaitan antara unsur-unsur sosial. Jadi hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh de Berger tadi, bahwa di sini juga Suryono Sukanto membicarakan tentang interdependensi atau keterkaitan antara unsur-unsur sosial. Jadi berbagai unsur-unsur yang ada di masyarakat itu saling terkait satu sama lain, dan ada pengendalian terhadap konflik, dan juga penyimpangan dalam satu sistem sosial, sehingga membuat keseluruhan unsur tertentu menjadi saling terkait satu sama lain. Ada keharmonisan, ada ketergantungan satu sama lain, ada keterkaitan satu sama lain. Demikian menurut Suryono Sukanto. Kemudian menurut
Paulus Wirotomo mengatakan sejumlah hal yang terkait dengan integrasi sosial, yaitu ada beberapa aspek. Pertama, yaitu keseimbangan. Jadi keseimbangan itu artinya masyarakat itu tidak goyah, tidak terguncang, berada dalam situasi yang seimbang, tidak ada gangguan-gangguan sehingga mengakibatkan keguncangan, tidak ada yang seperti itu. Baru jadi nanti integrasi sosial. Kemudian juga ada stabilitas, stabil keadaan masyarakat, stabil ekonominya, stabil keamanannya, stabil politiknya, tidak ada terombang-ambing. Kemudian yang ketiga, ketiadaan konflik. Ya, konflik tidak terdapat di dalam masyarakat yang sudah mengalami integrasi sosial. Kalaupun ada konflik, itu mungkin hanya konflik kecil-kecilan yang tidak sampai mengganggu kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian toleransi tenggang rasa, saling menghargai satu sama lain antara anggota masyarakat. Lalu kesetiakawanan, merasa senasib sepenanggungan, bahwa apa yang dialami oleh orang lain, terutama tentang kesusahan, itu juga dirasakan oleh orang lainnya. Itu kesetiakawanan. Kemudian ada konformitas. Konformitas ini berarti kepatuhan terhadap hukum, sadar akan hukum bagi setiap individu anggota masyarakat. Lalu yang ketujuh, kedamaian. Ya, mereka berdamai satu sama lain. Tidak ada yang terkait tadi dengan yang nomor yang tidak nomor 3 ini, tidak ada konflik, berarti tercipta kedamaian. Lalu ada kohesi, bahwa satu sama lain anggota masyarakat itu merasa terikat satu sama lain. Ada keterikatan yang kuat, itu kohesi. Lalu ada kompromi, ada kesepakatan, ada saling menghargai, saling mengalah jika terjadi persoalan, sehingga tanpa terjadi konflik, tidak sampai terjadi konflik. Yang berikutnya harmoni, ya, antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, ada keserasian antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain juga demikian, selaras. Kemudian soliditas, tercipta keadaan yang solid, kuat, terintegrasi, menyatu, lalu bersinergi satu sama lain, saling bahu-membahu, saling kerjasama untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Itulah masyarakat yang sudah terbentuk integrasi sosial menurut Paulus Wirotomo. Selanjutnya, kita lihat syarat berlangsungnya integrasi sosial menurut William et Osborne dan Mayer Menkop adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan masing-masing. Jadi setiap anggota masyarakat merasa bahwa anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling membutuhi. Ada yang penarik beca dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengantar ataupun sebagai alat transportasi bagi anggota masyarakat yang lainnya. Ada pedagang, ini untuk memenuhi kebutuhan dari anggota masyarakat. Ada petani, ada polisi, satu sama lain saling mengisi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Ada guru, ada dokter dan sebagainya. Ada orang miskin, ada orang kaya. Ya, itu bisa juga saling mengisi, di mana orang yang miskin bisa menjadi pembantu rumah tangga mungkin di rumah orang kaya, sehingga orang kaya merasa
tidak terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah dan sebagainya. Itu maksudnya saling mengisi kebutuhan masing-masing. Kemudian yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi. Jadi kalau sudah berintegrasi sosial, maka syaratnya adalah harus sama-sama sepakat mengenai nilai norma. Tidak ada yang punya interpretasi sendiri terhadap nilai norma, tapi merupakan kesepakatan bersama sehingga dipatuhi bersama dan dilestarikan. Dan inilah pedoman atau patokan di dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat, jadi atau dengan kata lain di dalam kehidupan bermasyarakat dalam berinteraksi. Ya, demikianlah syarat daripada berlangsungnya integrasi sosial menurut William F. Rothbard dan Ernest Kopp. Jadi dengan demikian sudah kita bahas di sini apakah yang dimaksud dengan integrasi sosial dan apakah syarat-syaratnya supaya terjadi integrasi sosial. Jadi sehubungan dengan itu, silakan nanti bagi anak didik kami sekalian kerjakan tugas ini. Yang pertama, tuliskan pengertian integrasi sosial menurut pemahaman atau kata-kata Anda sendiri. Itu yang pertama, jadi tuliskan apakah yang dimaksud dengan integrasi sosial menurut pemahaman Anda. Lalu yang kedua, menurut Anda, apakah integrasi sosial ada hubungannya dengan sila ketiga dari Pancasila, bahkan dasar negara kita? Coba dijelaskan nanti. Apakah integrasi sosial ada hubungannya dengan sila ketiga dari Pancasila? Jelaskan. Jadi, jika kamu setelah mempelajari video ini dan mengerjakan tugas ini, diharapkan anak didik sekalian dapat memahami apakah integrasi sosial itu dan bagaimana syarat-syarat supaya terjadi integrasi sosial. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi anak didik kami sekalian. Sekian dan terima kasih.